Baik Bapak Ibu sekalian, acara akan segera kita mulai. Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara, kami mengingatkan kembali kepada seluruh peserta untuk dapat mengaktifkan kamera dan menggunakan virtual background yang telah kami sediakan di link Tree yang telah kami bagikan. Dan juga kami ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk dapat mengisi daftar hadir untuk kegiatan kita pada hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, acara akan segera kita dimulai. Pagi-pagi minum kopi dengan roti manis. Bapak Ibu yang kami hormati, selamat datang dalam kegiatan press release. Habis hujan terbitlah pelangi, pelangi indah membuat senang di hati. Bapak Ibu yang kami sayangi, terimalah salam kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Horas. Yang terhormat Kepala KPPN Pematang Siantar, Ibu Nova Juliana Sianturi. Yang kami hormati para pejabat pengawas di KPPN Pematang Siantar. Yang kami hormati Bapak dan Ibu narasumber dalam kegiatan press release APBN untuk periode sampai dengan Juni 2024. Yang pertama ada Ibu Rosleni Sitindaun, Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Pematang Siantar. Bapak Muhammad Ihsan Nasution, Kepala Seksi Perbenaran KPPBC Pematang Siantar. Bapak Edison Debata Raja, Kasih Pengawasan 4 KPP Pratama Pematang Siantar, dan Bapak Roland Fernando, Kepala Subbagian Umum KPPN Pematang Siantar. Yang kami hormati para kuasa pengguna anggaran serta seluruh pejabat perbenaran Satker Mitra Kerja KPPN Pematang Siantar dan yang atau mewakili, serta yang kami banggakan Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita diberikan kesehatan dan keberkahan, sehingga kita dapat berkumpul secara daring melalui aplikasi Microsoft Teams pada hari ini, Rabu 24 Juli 2024 dalam agenda press release APBN dan evaluasi pelaksanaan anggaran Satker Mitra Kerja KPPN Pematang Siantar untuk periode sampai dengan Juni 2024. Bersama saya Triswila Delvia akan memandu jalannya acara kita pada hari ini. Sebelumnya, Bapak dan Ibu yang kami hormati, izinkan saya membacakan rundown acara kita terlebih dahulu. Yang pertama, pembukaan kegiatan oleh MC, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dilanjutkan dengan Mars Kementerian Keuangan, pembacaan doa, penayangan tajuk integritas, keynote speech oleh Kepala KPPN Pematang Siantar, press release APBN untuk periode sampai dengan Juni 2024 yang akan disampaikan oleh Kementerian Keuangan 1 di Kota Pematang Siantar untuk wilayah kerja Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun. Selanjutnya, evaluasi pelaksanaan anggaran Satker Mitra Kerja KPPN Pematang Siantar periode sampai dengan Juni 2024 atau semester 1 2024 dan terakhir penutup. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk mengawali kegiatan kita hari ini serta sebagai wujud nasionalisme dan rasa cinta tanah air, kita akan sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin yang kami muliakan dimohon untuk berdiri.
Bisa. Ya udah yang ini. Kamu udah mana ini? Bapak dan Ibu, kami persilakan untuk duduk. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, kita akan sama-sama mendengarkan Mars Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pengelola keuangan negara, berdiri teguh bersatu padu demi kemakmuran negeriku. Menjadi berbakti pada Ibu Pertiwi, bekerja dengan sepenuh hati, menjunjung nilai Pancasila, negara integritas profesionalisme tanam dalam jiwa kita, sinergi dalam melayani rakyat untuk capai kesempurnaan. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pengelola keuangan negara, kita satu dan terpercaya, bergerak bersama wujudkan Indonesia Jaya. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pengelola keuangan negara, berdiri teguh bersatu padu demi kemakmuran negeriku. Menjadi berbakti pada Ibu Pertiwi, bekerja dengan sepenuh hati, menjunjung nilai Pancasila, negara Indonesia, integritas profesionalisme tertanam dalam jiwa kita, sinergi dalam melayani rakyat untuk capai kesempurnaan. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, selanjutnya sebagai wujud ungkapan rasa syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan pertolongan yang telah kita terima, seraya memohon agar kegiatan kita hari ini dapat berjalan lancar serta memberikan manfaat kepada kita semua. Marilah sejenak kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa kami persilahkan. Amin, berdoa selesai.
Bapak dan Ibu hadirin sekalian, integritas merupakan gambar diri dalam satu organisasi yang terlihat dalam perilaku dan tindakan kita sehari-hari. Integritas menunjukkan konsistensi antara ucapan dan perbuatan kita. Sebagai pengingat bagi kita semua, izinkan kami KPPN Pematang Siantara melalui inovasi tajuk integritas menyampaikan kembali terkait pentingnya menjaga integritas melalui tayangan tajuk integritas. Selamat menyaksikan. Pak. Kalau beri gratifikasi bikin hidup susah, buat apa dilakukan? Laporkan penerimaan gratifikasi melalui goal.kpk.go.id. Demikianlah tayangan tajuk integritas yang telah sama-sama kita saksikan. Kiranya dapat menjadi pengingat bagi kita semua untuk menjaga integritas kita dalam bertugas. Izin mengingatkan kembali Bapak dan Ibu sekalian bahwa seluruh layanan yang kami berikan adalah gratis atau tanpa biaya atau Rp0. Untuk itu Bapak dan Ibu tidak perlu memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada seluruh petugas layanan kami. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini juga kita akan sama-sama mendengarkan keynote speech yang akan disampaikan oleh Kepala KPPN Pematang Siantara. Kepada yang terhormat Ibu Nova Juliana Sianturi, kami persilahkan. Tris, suara saya kedengaran Bapak Ibu? Jelas? Terdengar Ibu. Jelas ya? Oh siap, terima kasih. Sudah Ibu. Izin, suara saya kedengaran?
Siap terdengar, Bu. Tes. Kedengaran, Bu. Izin Pak Roland, suara saya kedengaran? Terdengar Ibu. Kedengaran. Oh, siap. Siap. Oke. Mohon maaf ya, jaringan agak susah. Ya. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Horas. Yang terhormat Bapak Ibu peserta press release kita pada pagi hari ini, Bapak yang terhormat Bapak Edison D. Bataraja, Kasih Pengawasan 4 KPP Pratama Pematang Siantar, yang terhormat Ibu Rosleni Sitindaon, Kasih Hukum dan Informasi KPKNL Pematang Siantar, yang terhormat Bapak Muhammad Iksan Nasution, Kasih Perbendaharaan KPPBC Pematang Siantar, dan Bapak Roland Fernando, Kasubag Umum KPPN Pematang Siantar, seluruh pejabat pengelola keuangan lingkup Satuan Kerja Lingkup KPPN Pematang Siantar, dan juga para pegawai KPPN Pematang Siantar yang sangat saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpah rahmat-Nya. Kita semua dapat diberi kesehatan pada pagi hari ini untuk mengikuti kegiatan press release APBN untuk bulan Juni tahun 2024, serta evaluasi pelaksanaan anggaran termasuk untuk meminimalisir retur serta digitalisasi pembayaran. Semoga semua berada dalam keadaan sehat ya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terhormat, press release ini merupakan event bulanan kita ya. Jadi event ini sangat penting Bapak Ibu. Kita akan mengetahui kinerja APBN baik dari sisi penerimaan maupun dari sisi pengeluaran yang nanti akan disampaikan oleh teman-teman dari Kemenkeu 1. Nah, karena ini merupakan alat kebijakan fiskal ya APBN ini, inilah yang digunakan pemerintah untuk menjalankan fungsinya dalam mengatur dan mengarahkan perekonomian, juga dalam menjalankan roda pemerintahan ya, dengan cara mengatur penerimaan dan pengeluaran. Jadi apa yang diterima itu juga nanti yang akan dikeluarkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan ini juga merupakan peran nyata KPPN sebagai treasurer, financial advisor yang juga mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk penerimaan perpajakan, sedikit saya sampaikan terkait kinerja APBN sampai dengan 30 Juni 2024. Untuk penerimaan perpajakan telah dicatat sebesar 676,45 M untuk Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun. Dan ini kalau dilihat pertumbuhannya dengan tahun yang lalu itu adalah pertumbuhan negatif, jadi masih 23,38%. Nah, kemudian untuk penerimaan PNBP, untuk PNBP sampai dengan periode 30 Juni 2024 sudah terrealisasi 68,15 miliar. Jadi ini tumbuh positif Bapak Ibu jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 64,57 miliar. Untuk realisasi belanja kementerian atau lembaga sudah mencapai 692,31 miliar. Atau sebesar 52,39% dari pagu belanja KL. Nah, ini mengalami akselerasi yang tumbuh 23,32% dari tahun 2023. Dan untuk belanja TKD telah mencapai 1,42 triliun atau 44,49% dari pagu belanja TKD. Nah, ini realisasi ini belum optimal ya Bapak Ibu, karena batas akhir penyampaian dokumen persyaratan penyaluran DAK fisik itu terakhir tanggal 31 Juli tahun 2024. Nah, untuk penyaluran UMI untuk daerah Kota Pematang Siantar terjadi pertumbuhan ya agak tinggi nih, 174% ya. Jadi dan Siantar untuk Simalungun 89,53%. Jadi pertumbuhan positif jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang lalu. Nah, ini sudah mencapai debitur sudah berjumlah 2.686 orang
dan jumlah pembiayaan yang telah disalurkan adalah 13,5 miliar. Bapak Ibu, pada kesempatan yang berbahagia ini juga kita akan menyampaikan terkait digitalisasi pembayaran dan strategi meminimalisir retur. Saya berharap ya Bapak Ibu, satuan kerja kami dapat lebih meningkatkan penggunaan digitalisasi pembayaran ya melalui DigiPay, KKP, CMS ya. Nah, ini merupakan arahan dari Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, kepada Ibu Menteri Keuangan. Jadi sistem transaksi non tunai ini sudah menjadi bagian dari inovasi dalam tata kelola keuangan negara, ya, guna mendorong reformasi administrasi sektor publik. Jadi digitalisasi pembayaran ini diharapkan dapat menjadi langkah strategis guna mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang fleksibel, transparan, aman, efektif, dan akuntabel, sehingga dapat meminimalkan terjadinya fraud. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita akan mendengarkan tentang gerakan Zero Retur sebagai upaya untuk memitigasi dan meminimalisir keterjadian retur SP2D. Baru-baru ini ya KPPN Pematang Siantar ada retur ya, sangat banyak sekali ya. Jadi saya berharap ini tidak terulang kembali ya, karena baru pindah bank, jadi returnya sangat tinggi sekali. Saya berharap kita dapat menjaga ya, sehingga kita dapat mengantisipasi ketidakefisienan dana anggaran yang tersalur ke masyarakat. Dan retur itu dapat diminimalisir ya, atau kita sebut dengan zero retur. Bapak Ibu yang kami hormati, pada tahun 2024 ini juga KPPN Pematang Siantar mengikuti pembangunan zona integritas menuju WBBM. Kami mohon dukungan dari Bapak Ibu semua kepada KPPN Pematang Siantar, dan perlu kami sampaikan bahwa seluruh pelayanan kami gratis dan tanpa biaya, serta kami menolak segala bentuk korupsi dan gratifikasi. Akhir kata, saya berharap kita semua dapat menginformasikan kepada publik terkait kinerja APBN dalam periode tertentu, dari sisi belanja maupun dari sisi penerimaan negara untuk wilayah Siantar dan Simalungun, sehingga kita semua bisa menjadi informan APBN bagi lingkungan kita, sekitar kita. Pada kesempatan ini kami juga mohon maaf ya jika dalam sambutan saya ini ada hal yang kurang berkenan. Kemudian mohon maaf juga jaringan yang kurang stabil ya, sehingga agak tersendat-sendat sedikit. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang luar biasa bagi kita. Akhir kata, dengan memanjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kegiatan ini kami buka. Sedikit pantun dari saya. Penerimaan akan dipaparkan, pengeluaran akan dijabarkan. Supaya APBN bisa diamankan, mari jadi informan. Armageddon diperankan Bruce Willis, drakor Moving dibawakan aktor Jo In Sung. Selamat mengikuti press release, yang mengikuti pasti untung. Diate itu Pak, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Izin undur diri. Iya. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Nova Juliana Sianturi atas arahan yang telah disampaikan, dan kami akan sangat senang jika Ibu dapat bersamai kami hingga akhir acara ini dan izin melanjutkan ke acara berikutnya. Bapak dan Ibu yang kami banggakan, sebelum kita beranjak ke acara berikutnya, mohon izin menyampaikan dan mohon kesediaan Bapak Ibu untuk dapat mengisi daftar hadir melalui entry yang telah kami bagikan di grup Satker. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan pelaksanaan dan dampak APBN terhadap perekonomian, sekaligus mengedukasi masyarakat untuk bersama-sama mengawal keuangan negara. Kementerian Keuangan 1 di wilayah Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun mengadakan kegiatan press release APBN untuk periode sampai dengan Juni 2024, yang akan dimulai dari sisi pendapatan atau penerimaan dan kemudian dilanjutkan dengan sisi belanja negara. Pada kesempatan pertama, kami mohon kesediaan, kita akan sama-sama mendengarkan paparan press release APBN yang akan disampaikan oleh Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Pematang Siantar. Kepada yang kami hormati Ibu Rosleni Sitindaun, kami persilahkan. Terima kasih Kak Pris.
Apakah suara saya kedengaran? Terdengar Ibu. Kedengaran, Pak? Terdengar dengan jelas, Ibu. Oke. Terima kasih buat kesempatannya, Kak Tris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Horas dan semangat pagi. Yang saya hormati Ibu Nova Juliana Sianturi selaku Kepala KPPN Pematang Siantar, dan yang saya hormati juga para narasumber kita hari ini, baik itu dari KPPN Pematang Siantar, KPP Pratama Pematang Siantar, dan dari KPPBC, serta yang saya banggakan seluruh hadirin para undangan di press release kita hari ini. Izinkan saya, Rosleni Sitindaun, Kepala Seksi Hukum dan Informasi, mewakili KPKNL Pematang Siantar, seperti biasa menyampaikan press release APBN untuk periode sampai dengan Juni 2024. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti kita ketahui bersama bahwa KPKNL mempunyai visi dan misi dengan ruang lingkup pengelolaan dan pemanfaatan barang milik negara dan penggalian potensi untuk memperoleh penerimaan negara bukan pajak. KPKNL Pematang Siantar mempunyai 7 wilayah kerja. Next. Namun yang dua wilayah beririsan dengan wilayah KPPN Pematang Siantar, yaitu Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun. Bapak Ibu sekalian, adapun informasi yang dapat kami sampaikan hari ini yaitu data penerimaan negara bukan pajak untuk wilayah kerja yang beririsan dengan KPPN Pematang Siantar periode dengan sampai dengan Juni 2024 adalah sebagai berikut. Untuk pemanfaatan BMN sampai dengan Juni 2024 yaitu sebesar 178.232.248%. Ini meningkat 27,10%. Sedangkan untuk pemindahan BMN sampai dengan Juni itu sebesar 488.347.688 rupiah, meningkat 10,96%. Untuk barang rampasan sampai dengan Juni 2024 tetap sama 22.871.880 rupiah. Untuk PNBP lelang yaitu dari Pegadaian sampai dengan Juni 2024 sebesar 377.577.764 rupiah, meningkat 11,24%. Untuk pejabat lelang kelas 1 sampai dengan Juni 2024 sebesar 498.098.233 rupiah atau meningkat 30,57%. Demikian saya sampaikan informasi singkat ini mengenai PNBP dari KPKNL Pematang Siantar sampai dengan periode Juni 2023, yaitu dengan total 1.427.127.813 rupiah. Akhir kata, saya mohon maaf jika dalam penyampaian ini ada yang tidak berkenan. Terima kasih, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Rosleni Sitindaun atas paparan press release yang telah disampaikan. Pada kesempatan selanjutnya, Bapak dan Ibu yang berbahagia, kita akan sama-sama mendengarkan press release APBN dari sisi penerimaan negara, yakni dari sisi penerimaan bea dan cukai, yang akan disampaikan oleh Kepala Seksi Perbendaharaan KPPBC Pematang Siantar. Kepada yang kami hormati Bapak Muhammad Ihsan Nasution, kami persilahkan. Izin Bu, kedengaran suara saya kedengaran Bu? Siap terdengar dengan baik Bapak. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Nova Juliana Sianturi selaku Kepala KPPN Patang Siantar, Bapak-bapak, Ibu-ibu narasumber dari Kemenq 1, dan yang saya banggakan para hadirin Presilis APBN periode sampai dengan bulan Juni tahun 2024 ini. Slide-nya bisa Mbak? Oke, makasih. Baiklah, izinkan saya mewakili dari Bea Cukai Matang Siantar untuk memaparkan mengenai realisasi penerimaan dan kinerja Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Matang Siantar sampai dengan bulan Juni tahun 2024. Next. Next. Berikutnya. Belum ya. Oke. Oke, balik ke tadi di profil kantor aja. Ya, profil kantor ini profil kantor dari Bea Cukai Matang Siantar. Terdapat 57 orang pegawai di kantor Bea Cukai Matang Siantar. Next. Wilayah kerja yang terdiri dari 1 kota yaitu Kota Pematang Siantar dan 6 pemerintahan kabupaten yaitu Kabupaten Simalungun, Toba Samosir, Samosir, Pakpak Barat, Dairi, dan Karo. Next. Sampai dengan bulan Juni tahun 2024 terdapat 28 jumlah penindakan di mana barang hasil penindakan hasil tembakau sebanyak 29.668 batang, barang hasil penindakan minuman mengandung etil alkohol sebanyak 164,43 liter dengan nilai barang senilai 905.484.880 rupiah dengan potensi kerugian negara sebesar 29.681.194 rupiah. Next. Realisasi penerimaan sampai dengan Juni tahun 2024. Dari sisi penerimaan biaya masuk dari target 13,1 miliar rupiah telah terrealisasi sebesar 7,7 miliar rupiah atau 58,90%. Dari sisi penerimaan cukai dari target 844,7 miliar rupiah telah terrealisasi sebesar 199,6 miliar rupiah atau 23,63%. Dengan total realisasi sebanyak 207,3 miliar rupiah atau 24,17%. Bea Cukai Pematang Siantar juga melakukan pemungutan pajak dalam rangka impor atau PDRI BPH sebesar 34,5 miliar rupiah dan PPN sebesar 160,6 miliar rupiah. Dan devisa impor yang telah dibayar sebesar 82,4 juta US dollar. Next. Tren grafik realisasi penerimaan pabean tahun 2021 sampai dengan 2024. Dari grafik yang ditampilkan dapat dilihat bahwa dari tahun 2021 sampai dengan 2023 penerimaan kepabeanan selalu melebihi target yang telah ditetapkan. Diproyeksikan sampai dengan bulan Desember tahun 2024 ini untuk target kepabeanan juga akan melebihi dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 13,1 miliar rupiah. Next. Tren realisasi penerimaan cukai tahun 2020 sampai dengan 2024. Dilihat dari grafik bahwa dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 penerimaan dari sisi cukai selalu melebihi target yang ditetapkan oleh kantor pusat. Namun di tahun 2023 meleset dari target 852,6 miliar tercapai 720,2 miliar atau 85% dari target. Dan diproyeksikan untuk tahun 2024 ini juga akan terjadi shortfall dari penerimaan. Karena sampai dengan bulan Juni tahun 2024 ini dari target 844,7 miliar baru tercapai sebesar 199,6 miliar rupiah. Next. Untuk realisasi anggaran sampai dengan Juni 2024, belanja barang dari pagu
3,1 miliar telah terrealisasi sebesar 1,5 miliar atau 49,75%. Belanja modal dari Pagu 36,9 juta rupiah telah terrealisasi sebesar 35,3 juta rupiah atau 95,67%. Jadi total yang telah terrealisasi sebesar 50,28%. Next. Dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari APBN kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dan DBHCHT adalah bagian dari transfer ke daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan atau provinsi penghasil tembakau. Dan juga kepada pemerintah kota dan pemerintah kabupaten penghasil rokok atau tembakau. Kebijakannya itu pembagiannya 50% untuk kegiatan kesejahteraan masyarakat, 10% penegakan hukum, dan 40% untuk kesehatan. Dari 10% untuk penegakan hukum, salah satunya yaitu sebagai sumber dana untuk kegiatan operasi bersama antara kantor Bea Cukai dengan Satpol PP, APH, dan aparat terkait dalam rangka operasi pasar dalam rangka pemberantasan cukai ilegal. Next. Ini masih bagian dari dana bagi hasil. Ini pelaksanaan operasi pasar yang tadi dari bagian penegakan hukum. Telah dilakukan penegakan rokok ilegal di Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Toba Samosir. Kabupaten Toba bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja, di mana kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 7 Juni tahun 2024 dalam rangka pemberantasan rokok ilegal, yaitu rokok yang tidak melekatkan pita cukai. Next. Di bulan Juli tahun 2024 ini kita juga melaksanakan kegiatan yang namanya Gempur Rokok Ilegal, di mana dalam kegiatan ini dilaksanakan secara nasional dari pusat. Semua kantor Bea Cukai bekerjasama dengan aparat penegak hukum setempat dan juga Satpol PP melaksanakan operasi penyisiran terhadap peredaran rokok ilegal dan juga minuman mengandung etil alkohol yang tidak dilekatkan pita cukai. Dalam upaya untuk terus menekan peredaran rokok ilegal di wilayah pengawasan Bea Cukai Pematang Siantar dan dalam rangka sosialisasi terhadap masyarakat. Next. Juga telah dilakukan penegahan terhadap barang yang tidak dilaporkan, yaitu penegahan atas barang yang tidak dilaporkan yang terjadi pada salah satu perusahaan kawasan penerima kualitas di kawasan Berikat di Kek Seimangke, yaitu berupa barang frozen silops with shell dengan jumlah 23.980 kg dengan nilai barang sebesar Rp388.763.760. Next. Baik, terima kasih. Saya rasa itu saja dari Bea Cukai Pematang Siantar untuk press release APBN kali ini. Karena di bulan Juli ini kita juga sampai dengan Agustus melakukan operasi pasar dan kegiatan gempur yang dilaksanakan serentak di Kanwil Bea Cukai Sumatera Utara. Diharapkan kerjasama dari para masyarakat apabila terdapat informasi mengenai peredaran rokok ilegal dan juga minuman mengandung etil alkohol yang tidak dilekatkan pita cukai agar dapat memberitahukannya ke kantor Bea Cukai Pematang Siantar untuk dapat segera ditindaklanjuti. Saya rasa demikian, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Trisvina. Baik. Terima kasih Bapak disampaikan kepada Bapak Muhammad Ihsan atas pemaparan yang telah disampaikan. Selanjutnya Bapak dan Ibu yang kami hormati masih dari sisi penerimaan. Kita akan sama-sama mendengarkan press release APBN dari sisi penerimaan perpajakan yang akan disampaikan oleh Kepala Seksi Pengawasan 4 KPP Pratama Pematang Siantar. Kepada yang terhormat Bapak Edison di Pataraja kami persilakan. Izin, apakah suara saya terdengar? Siap terdengar, Bapak. Sebentar ya, gaptek soalnya. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian.
Yang terhormat Ibu Nova Juliana Sianturi sebagai Kepala KPPN Pematang Siantar. Yang terhormat Bapak Ibu pejabat di lingkungan Pematang Siantar yang ikut dalam tim ini. Baiklah, saya Edison de Bataraja dari KPP Pratama Pematang Siantar akan menyajikan bahan untuk press release kita. Evaluasi penerimaan ini adalah sampai dengan Juni 2024. Oke, penerimaan pajak sampai dengan Juni dengan target 1,462 triliun baru terrealisasi sampai dengan Juni ini sebesar 688 miliar atau capaiannya masih 47,06%. Pertumbuhan penerimaan pajak pada tahun 2022 itu tinggi karena terdapat penerimaan PPS sebesar 160,18 M. Penerimaan pajak neto kita sampai dengan 30 Juni 2024 tumbuh negatif sebesar minus 15,15%, terutama disebabkan karena beberapa hal seperti restitusi dari PT Unilever oleh Chemical Indonesia pada bulan Mei sebesar 117,94 M, shortfall pembayaran atas SP tahun badan dari PT Uaila juga tahun pajak 2023 sebesar 163,43 dan tahun 2022 65,07 miliar. Untuk capaian penerimaan pajak sampai dengan 30 Juni, secara nasional realisasi sampai dengan April itu 893 triliun 891.509.307 Apa Kak Mel? sebesar 43,71% dengan pertumbuhan bruto minus 0,58% dan pertumbuhan netonya minus 7,87%. Untuk Kanwil Sumatera Utara 2 yang membawahi KPP Pematang Siantar tercapai baru sebesar 3.077 miliar 593 juta atau dengan capaian 35,94% dengan pertumbuhan bruto minus 0,09 dan pertumbuhan neto minus 7,05. Untuk KPP Pematang Siantar sendiri sampai dengan April 688 miliar 395 juta 229 atau dengan capaian 47,06% dengan pertumbuhan bruto minus 0,55 dan pertumbuhan netonya minus 15,15%. Oke, ini sama dapat kita lihat dari sini. Jadi KPP Pratama Pematang Siantar itu berada di kuadran 3 dengan pertumbuhan di bawah nasional, namun capaiannya di atas nasional. Untuk sektor pendukung dari penerimaan pajak tersebut ada beberapa jenis-jenis pajaknya, yaitu ada PPh non-migas, ada PPN dan PPNBM, ada PBB, pajak lainnya, dan terbagi atas jenis-jenis pajaknya. Untuk non-migas ada pasal 21, pasal 22, pasal 22 impor yang bisa dapat kita lihat angka-angkanya pada tabel. Untuk sektor usaha periode sampai dengan 30 Juni, sektor-sektornya ada dari industri pengolahan, dagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor, jasa keuangan dan asuransi, pertanian, kehutanan dan perikanan, administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib, jasa persewaan ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya. Itulah sektor-sektor dominan yang menunjang penerimaan pajak kita di Pematang Siantar ini. Untuk persegmentasinya, periode sampai dengan Juni 2024, wajib pajak strategis itu terdiri atas badan dan OP dengan jumlah wajib pajak yang bayar itu sebesar untuk badan 439 WP, untuk orang pribadi 116 WP dengan nilai 589 miliar untuk badan dan 23,132 miliar untuk orang pribadi. Wajib pajak strategis itu mengalami penurunan jumlah WP bayar
dengan rincian 45 WP pada tahun 2023 melakukan pembayaran, namun pada tahun 2024 pembayaran. 10 WP pada tahun 2023 belum dapat membayar, namun pada tahun 2024 telah melakukan pembayaran. Wajib pajak kewilayahan mengalami penurunan jumlah WP bayar secara dominan disebabkan karena pada tahun 2023 terdapat 413 WP melakukan penyetoran hanya atas pengalihan tanah bangunan atau PP final yang tidak terulang di tahun 2024 ini. Pengaman SPT. Sampai dengan Juni 2024, kinerja penerimaan SPT kita di kantor pelayanan pajak Pematang Siantar terdiri atas strategis dan kewilayahan data gabungan. Jadi pencapaian kita sampai saat ini masih di 107,42%, yang kita mengharapkan di angka 18.778. Jadi kita mengharapkan kepada satker yang di wilayah kerjanya kalau bisa bagi teman-temannya atau yang dikenal yang belum melaporkan SPT, dimohonkan untuk melaporkan SPT-nya karena kita masih buka untuk penerimaan SPT agar target yang dibebankan oleh kantor pusat bisa tercapai, karena kita masih sampai sekarang masih di 107,42% dari target 120%. Saya kira itu saja dari KPP Pematang Siantar. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Edison di Bataraja untuk paparan press release yang telah disampaikan. Selanjutnya Bapak dan Ibu mitra kerja KPPN Pematang Siantar yang berbahagia, kita akan sama-sama mendengarkan press release APBN dari sisi belanja negara dan kemudian dilanjutkan dengan evaluasi kegiatan pelaksanaan anggaran untuk Satker Mitra Kerja KPPN Pematang Siantar untuk periode sampai dengan Juni 2024 atau semester 1 2024. Adapun paparan press release dari sisi belanja negara dan EPA akan disampaikan oleh Kepala Subbagian Umum KPPN Pematang Siantar. Kepada yang kami hormati Bapak Roland Fernando, kami persilakan. Terima kasih Kak Tris. Apakah suara saya sudah terdengar? Siap, sudah terdengar Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Nova Julini Senturi selaku Kepala KPPN Pematang Siantar. Yang terhormat Bapak Ibu dari Kemiku 1, Pak Edison di Bataraja dari KPP Pematang Siantar. Ibu Rosleni Sitindaun dari KPKNL Pematang Siantar, Bapak Muhammad Iksan Nasution dari KPPBC Pematang Siantar, dan juga Bapak Ibu dari Satuan Kerja di lingkup KPPN Pematang Siantar. Izinkan saya menyampaikan materi terkait dengan press release APBN, juga terkait dengan evaluasi pelaksanaan anggaran sampai dengan bulan Juni di 2024. Ya, Bapak Ibu sekalian, KPPN Pematang Siantar merupakan kuasa benda umum negara yang memiliki wilayah kerja di 2 Pemda, baik itu Pemkot Pematang Siantar dan juga Kabupaten Simalungun, dan juga melayani 57 satuan kerja yang termasuk dari 54 satuan kerja KL dan 3 satker penyalur transport daerah. Dapat kami laporkan bahwa di tahun 2024 ini pagu APBN yang dikelola oleh KPPN Pematang Siantar adalah sebesar 4,4 triliun, meningkat sebesar 10,84% dari tahun lalu di 4 triliun. Sementara itu sampai dengan bulan Juni 2024, realisasi sudah mencapai 2,1 triliun atau sebesar 47% dari total pagu. Sementara itu, pagu belanja kita bisa lihat ya,
dibandingkan dengan tahun 2023, yaitu meningkat sebesar 10,24%. Sementara untuk realisasi belanja dibandingkan dengan tahun lalu di tahun 2024 ini mengalami penumbuhan sebesar 18,65%. Kemudian jika kita bicara terkait dengan pagu, dampak bisa dilihat bahwa dari 5 tahun terakhir, dari tahun 2020 sampai dengan 2024, di tahun ini pagu dan realisasi belanja itu mencapai angka tertinggi, yaitu pagu sebesar 4,49 triliun dengan total realisasi sebesar 2,1 triliun, dengan capaian realisasi sampai dengan bulan Juni ini sudah mencapai 47,04%. Jika kita breakdown berdasarkan fungsi, dapat kita lihat dari sektor pelayan umum memiliki porsi yang terbesar, yaitu 3,39 triliun, dengan realisasi sampai dengan bulan Juni sudah mencapai 1,5 triliun atau sebesar 44,97%. Realisasi untuk pelayan umum ini sudah mencapai atau mengalami penumbuhan jika dibandingkan dengan tahun lalu sebesar 20,55%. Kemudian di urutan kedua ada di sektor pertahanan, yang pagu di tahun 2024 itu sebesar 552 miliar, sementara sampai dengan bulan Juni sudah tercapai 348 miliar atau sebesar 58,77%. Kemudian berikutnya di sektor ketertiban dan keamanan, di tahun 2 ini pagunya sebesar 277 miliar, dan sudah tercapai realisasinya sebesar 125 miliar atau sebesar 45,11%. Kemudian juga berikutnya ada di sektor pendidikan, pagu di tahun ini adalah sebesar 130 miliar dengan realisasi sebesar 60,9 miliar dan capaian mencapai 46,74. Dapat dilihat bahwa untuk keseluruhan hampir mengalami pertumbuhan jika dibandingkan dengan tahun lalu, tahun 2003, kecuali di sektor pendidikan yang mengalami penurunan gitu ya, seperti itu. Kemudian untuk pagu dan realisasi PAPN dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah pagu dan realisasi belanja terkait dengan Satker dari KL, yaitu untuk di tahun 2004 ini pagunya mencapai 1,29 triliun dengan realisasi sebesar 692 miliar. Nah, sementara itu porsi terbesar untuk PAPN terjadi justru dari belanja transport ke daerah, yaitu sampai dengan di Juni 2004 pagunya mencapai 3,19 triliun, sementara realisasinya sudah mencapai 1,42 triliun atau sebesar 44,49%. Seperti. Kemudian jika kita breakdown lagi belanja KL berdasarkan jenis belanja, dapat kita lihat bahwa belanja pegawai memiliki porsi besar ya. Pagu Dipa di tahun ini mencapai 819 miliar dengan realisasi sebesar 465 miliar atau sebesar 56,89%. Ini juga mengalami penumbuhan dibanding bulan sebelumnya, yaitu 13,6%. Kemudian ada belanja barang dengan pagu sebesar 428 miliar. Dengan realisasi sampai dengan Juni ini sudah mencapai 221 miliar atau sebesar 51,68%. Dan yang terakhir belanja modal, untuk tahun ini pagunya adalah 51,4 miliar dengan realisasinya sampai dengan Juni masih mencapai 5,1 miliar atau 10% gitu ya. Hal ini mungkin dikarenakan karena adanya proses pengadaan yang menyebabkan adanya keterlambatan penyerapan dan belanja modal. Kemudian jika kita breakdown jenis belanja itu per KL, dapat kita lihat bahwa ada 13 KL yang dilayani oleh KPPN Batam Siantar. Yang terbesar ada di Kementerian Pertahanan dengan pagu sebesar 592 miliar dengan total realisasi sebesar 348 miliar atau sebesar 58,7%.
Di urutan kedua ada KPU, mungkin dengan belanja terkait dengan Pilpres dan Pilkada ya. Dengan pagu sebesar 157 miliar, sampai dengan bulan Juni sudah terserap sebesar 87 miliar atau sebesar 55,65%. Kemudian selanjutnya ada di Kementerian Agama, dengan total pagu sebesar 152 miliar, sampai dengan bulan Juni ini sudah terserap sebesar 81,9 miliar atau sebesar 53,72%. Dapat kami informasikan Bapak Ibu sekalian bahwa terdapat 3 KL dengan persentase realisasi belanja tertinggi sampai dengan bulan Juni. Yang pertama adalah dari Kemenhan dengan persentase sebesar 58,77%. Kemudian KPU sebesar 55,65% dan Kejaksaan sebesar 55,49%. Selain itu juga terdapat 3 KL dengan pertumbuhan realisasi belanja tertinggi jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya atau month-to-month. Yang pertama ada di Kejaksaan dengan 14% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Yang kedua dari Kemenhan dengan 13,33% dan BPS di posisi ketiga dengan 12,72%. Kemudian untuk pagu dan realisasi belanja TKD sampai dengan bulan Juni tahun 2024 ini, dari total pagu sebesar 3,194 triliun, sampai dengan bulan Juni sudah terserap 1,42 triliun. Dengan rincian untuk penyaluran dana bagi hasil dengan pagu 92,9 miliar, sudah realisasi di bulan Juni ini sudah mencapai 21 miliar atau sekitar 23,43%. Kemudian untuk penyaluran dana alokasi umum dengan pagu sebesar 2,49 triliun, sampai dengan bulan Juni ini sudah terserap sebanyak 975 miliar atau sebesar 47,59%. Selanjutnya ada di dak fiksik dengan pagu sebesar 205 miliar, sampai dengan bulan Juni ini sudah terrealisasi sebesar 22,1 miliar atau dengan capaian 9,41%. Kemudian dana insentif daerah dengan pagu sebesar 6,7 miliar sudah terrealisasi sampai dengan bulan Juni ini sebesar 3,36 miliar atau capaian 50%. Kemudian dak non fisik dengan pagu banyak 476 miliar sampai dengan Juni ini sudah terserap 48,14% atau sebesar 229,5 miliar. Dan yang terakhir ada dana desa dengan pagu sebesar 332 miliar sampai dengan bulan Juni ini sudah terserap sebanyak 50,7% atau sebesar 168 miliar. Kemudian jika kita bagi pagu dan realisasi belanja TKD itu berdasarkan daerah, seperti tadi disampaikan bahwa KPP Pematang Siantar melayani nyaluran TKD di 2 kota kabupaten, baik itu Kabupaten Simalungun maupun Kota Pematang Siantar gitu ya. Dapat kami informasikan bahwa yang pertama tidak terdapat pagu belanja dana insentif fiskal pada Kabupaten Simalungun. Kemudian juga tidak terdapat pagu belanja dana desa pada Kota Pematang Siantar, dan sampai dengan Juni 2024 masih belum terdapat realisasi pada dak fisik di Kota Pematang Siantar. Terkait dengan realisasi belanja transfer ke daerah untuk Kabupaten Simalungun sampai dengan bulan Juni 2024, DBH-nya sudah mencapai 24,27% dari total pagu sebanyak 67,6 triliun miliar dengan realisasi sebesar 16,4 miliar. Kemudian DAU-nya dari pagu sebesar 1,4 triliun sudah terrealisasi sebanyak 650 miliar atau capaiannya 44,80%. Kemudian ada dak fisik untuk Simalungun, pagunya adalah 216 miliar. Sampai dengan bulan Juni ini masih terrealisasi sebesar 10,19% atau sebesar 22,1 miliar. Kemudian ada juga dak non fisik dengan
total pagu sebanyak 357 miliar. Sampai dengan bulan Juni di 2024 ini sudah terrealisasi sebanyak 176 miliar atau mencapai 49,36%. Kemudian terakhir dana desa dari total pagu sebanyak 332 miliar. Sampai dengan bulan Juni sudah terrealisasi sebanyak 168 miliar atau 50,7%. Jadi jika dilihat total realisasi di TKD untuk Kabupaten Simalungun sudah mencapai 1,034 miliar triliun dengan rata-rata capaian mencapai 42,3%. Kemudian selanjutnya untuk penyaluran belanja TKD untuk Kota Pematang Siantar untuk dana bagi hasil dengan pagu sebanyak 25 miliar. Sampai dengan bulan Juni sudah terrealisasi sebanyak 5,3 miliar atau sebesar 21,18%. Kemudian untuk DAU dengan total pagu sebanyak 598 miliar. Sampai dengan bulan Juni ini sudah terrealisasi sebanyak 324 miliar atau sebesar 54,32%. Kemudian untuk DAK fisik dengan total pagu sebanyak 18,16% atau 6 miliar. Ini masih belum ada realisasi gitu ya, masih nol. Seperti itu. Kemudian selanjutnya di dana insentif daerah dengan total pagu sebanyak 6,7 miliar. Sampai dengan bulan Juni sudah terrealisasi setengahnya 3,36 miliar. Dan terakhir DAK non fisik untuk Kota Pematang Siantar dengan pagu sebesar 118 miliar. Sampai dengan bulan Juni sudah terserap sebanyak 52,8 miliar atau sebesar 44,48%. Jadi total realisasi untuk TKD di Kota Pematang Siantar sudah mencapai 386 miliar atau sebesar 50,38% dari total pagu. Capaian untuk TKD di Kabupaten Simalungun dan Kabupaten Kota Pematang Siantar dapat kita lihat bahwa memang sudah on track gitu ya, sesuai dengan trajektori yang ditetapkan seperti itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, selain penyaluran BBM, KPP Pematang Siantar juga turut serta dalam pemberdayaan UMKM, salah satunya adalah melalui penyaluran kredit ultramikro. Dapat kami laporkan sampai dengan bulan Juni di tahun 2024 ini, untuk Kabupaten Simalungun, penyalur UMI sudah disalurkan kepada 2.359 debitur dengan total penyaluran sebanyak 11,7 miliar. Sementara itu untuk penyaluran UMI di Kota Pematang Siantar sudah disalurkan kepada 327 debitur dengan total penyaluran sebanyak 1,7 miliar. Jadi total realisasi penyaluran UMI sampai dengan Juni 2024 ini untuk Kabupaten Simalungun dan Kota Pematang Siantar berjumlah 2.646 debitur, bertambah sebanyak 41 debitur jika dibandingkan dengan bulan Mei 2024. Dengan total penyaluran sebanyak 13,5 miliar, bertambah sebanyak 385 juta dari bulan sebelumnya. Seperti itu. Selanjutnya, jika tadi kita sudah bahas terkait dengan kuantitas kinerja BUN, kali ini kita akan bahas terkait dengan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran. Kita akan bicara terkait dengan kualitas pelaksanaan anggaran ini, seperti itu. Dapat Bapak Ibu lihat ya, capaian nilai IKPA BUN untuk Satker gitu ya di bulan Juni 2024 ini, dari 7 komponen ada 4 komponen yang telah mencapai nilai 100 dari skala 100, yang terdiri dari capaian output, deviasi halaman 3 DIPA, belanja kontraktual, dan penyelesaian tagihan ya. Capaian nilai sempurna nilai 100 dari skala 100. Sementara itu ada 3 komponen yang masih belum mencapai nilai 100. Yang pertama terkait dengan pengelolaan UP dan TOP dengan nilai 99,88%. Kemudian ada 2 komponen yang mendapatkan nilai yang kurang dari 100 gitu ya. Yang pertama revisi DIPA dengan total nilai 99,07% dari skala 100, dan juga penyerapan anggaran dengan total nilai 99,47 dari skala 100. Sehingga untuk nilai IKPA tingkat puasa pun pada KPP Pematang Siantar adalah sebesar
99,79%. Hal ini disebabkan karena yang pertama adanya revisi yang dilakukan oleh kantor pusat KL berupa revisi blokir, sehingga revisi anggaran pada Satker terjadi jadi 2 kali dalam 1 triwulan gitu ya, sehingga mengurangi nilai revisi seperti itu ya. Kemudian juga tidak tercapainya realisasi minimal untuk belanja modal sampai dengan triwulan 2. Seperti yang tadi sebelumnya dijelaskan bahwa belanja modal masih mencapai 10% sampai dengan triwulan 2. Kemudian adanya keterlambatan pengajuan SPMGUP yang kurang dari proporsi seharusnya, dan adanya penyetoran sisa UP sampai dengan Juni 2024. Jadi berdasarkan hal tersebut, KPPN Pematang Siantar memberikan catatan kepada setiap Bapak Ibu dari pengelola keuangan dari Satker, agar yang pertama ya, agar Satker mengajukan SPM sebesar dengan RPD halaman 3 DIPA yang telah disusun untuk triwulan 3 2024, sehingga deviasi kita kurangi yang seperti itu. Kemudian pengajuan SPM GUP juga diusahakan agar tepat waktu dan sesuai persentase minimal GUP dan tidak ada setoran sisa TUP. Juga kami mohon kepada Bapak Ibu sekalian untuk memastikan tercapainya target penyerapan anggaran per jenis belanja seperti yang telah ditentukan oleh Perdijen nomor 5 tahun 2024 seperti itu. Dapat kita lihat bahwa untuk target di triwulan 3 untuk belanja pegawai targetnya adalah 75%, untuk belanja modal dan belanja barang itu targetnya adalah 70%. Kemudian terkait dengan dukungan cashless society ya, tidak bosan-bosan kami dari KPPN Pematang Siantar untuk mengimbau Bapak Ibu sekalian untuk menggunakan atau tergabung dalam cashless society ya, baik itu penggunaan CMS, penggunaan KKP dan KKPD, dan juga penggunaan DJP1 seperti itu. Kemudian terkait dengan DJP1 dapat kami laporkan terkait dengan penggunaan DJP1 sampai dengan bulan Juni tahun 2024 sudah sebanyak 42 dari total 54 Satker yang telah terdaftar di DJP1. Dari hal tersebut masih terdapat 12 Satker yang masih belum terdaftar. Kami mohon kepada Bapak Ibu sekalian yang Satkernya masih terdaftar di daftar ini untuk segera mendaftarkan di DJP. Kemudian dapat kami laporkan juga terkait dengan jumlah transaksi sampai dengan bulan Juni 2024 ini telah tercatat sebanyak 129 transaksi yang dilakukan oleh DJP1 oleh 8 Satker Mitra KPPN Pematang Siantar. Untuk ini kami berikan apresiasi kepada Satker yang ada di list ini. Kemudian terkait dengan cash management system dapat kami laporkan bahwa untuk di bulan 2 2024 transaksi CMS adalah sebanyak 15.092, meningkat dibandingkan dengan periode sebelumnya sebanyak 42,4%. Secara jumlah memang mengalami peningkatan, tapi jika dibandingkan dengan total transaksi, penggunaan CMS justru mengalami penurunan ya. Bahwa di triwulan kedua, di triwulan 1 transaksi CMS itu mencapai 93,53% dari total transaksi sebanyak 9.000 transaksi, sementara di triwulan 2 itu mengalami penurunan gitu ya, sebanyak 91% dari total transaksi gitu ya. Hal ini disebabkan adanya penggunaan kartu debit dan transaksi teller yang meningkat dibanding dengan periode sebelumnya gitu ya. Seperti itu. Dan terdapat 16 rekening Satker yang masih belum menggunakan CMS. Bagi Bapak Ibu yang terdapat di sini, kami mohon untuk segera dapat menggunakan CMS untuk rekening Satkernya. Kemudian terkait dengan kartu kredit pemerintah, dapat kami laporkan bahwa terdapat 11 Satker yang telah menggunakan KKP sampai dengan bulan Juni 2024 ini dengan total sebanyak 67 SP2D GUP yang telah menggunakan KKP. Kemudian terkait dengan retur, dapat kami laporkan bahwa sampai dengan Juni 2024 ini terdapat 8 Satker yang memiliki retur SP2D
dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama terkait dengan rekening supplier tidak aktif, kemudian DROCR account is invalid, kemudian rekening pasif atau tidak aktif, kemudian rekening sudah ditutup, kemudian account closed, fund has been transferred to the return account, kemudian rekening belum konfirmasi bank, dan yang terakhir nomor rekening salah atau tidak bukan gitu ya. Dan retur ini menjadi perhatian untuk kita semua gitu ya, karena memang ketika terjadi retur itu menjadi kesulitan buat kita semua gitu ya. Maka dari itu kami dari KPP Pemantauan Siantar menghimbau kepada Bapak Ibu dari Satgas khususnya atau PPK dimohon untuk memastikan kebenaran data rekening supplier dan rekening dalam keadaan aktif gitu ya, sehingga kita dapat meminimalisasi terjadinya retur seperti itu. Kemudian sebagai informasi bagi Bapak Ibu sekalian bahwa KPP Pemantauan Siantar sedang menjalani penilaian dalam mewujudkan zona integritas wilayah birokrasi bersih dan melayani WBBM. Sehingga itu kami sampaikan kembali lagi bahwa kami dari KPP Pemantauan Siantar itu menolak korupsi dan menolak gratifikasi, dan juga semua pelayanan kami berikan itu tidak dikenakan biaya gitu ya, seperti itu. Mari kita dukung program Pemantauan Siantar dapat memperoleh zona integritas PBBM. Mungkin demikian paparan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih, kami sampaikan kembali kepada Kak Priscilla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada Bapak Roland atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dengan berakhirnya paparan materi press release APBN dan juga evaluasi pelaksanaan anggaran Satker Mitra Kerja KPPN Pematang Siantar untuk periode sampai dengan Juni 2024, berakhir pula acara kita pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu narasumber dari Kementerian Keuangan 1 yang telah menyampaikan press release APBN. Kami berharap kiranya Bapak dan Ibu senantiasa diberi kesehatan keberkahan dalam menjalankan tugas. Sebelum menutup, kami juga izin mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu peserta untuk dapat mengisi daftar hadir melalui link Kementerian yang telah kami bagikan di kolom chat dan juga di grup Satker. Bapak Ibu sekalian, saya mewakili segenap panitia yang bertugas menyampaikan permohonan maaf atas kekurangan yang terjadi dalam acara kita pada hari ini, dan juga menyampaikan terima kasih banyak atas perhatian dan kerjasama dari Bapak Ibu sekalian. Kiranya kegiatan yang telah kita ikuti dan memberikan nilai tambah yang baik bagi kita semua, terutama untuk peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran untuk Indonesia Maju. Saya Trisvila pamit undur diri, selamat siang, salam sehat, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Horas. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, terima kasih Kak Tris. Terima kasih Bapak Ibu sekalian.